Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anwar Rifai NRP 2040241021 dari Departemen Teknik Elektroinformasi Angkatan 2024. Kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah Pancasila. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama yaitu perkembangan iptek di dunia dewasa ini menempatkan game baik dalam platform PC, smartphone, dan konsol ke dalam kategori e-sport. Meski hal ini masih mengundang pro kontra, merebaknya game ini membuat pemerintah juga mengapresiasi perkembangan ini dengan membuat kompetisi e-sport pada Asian Games 2018 lalu. Namun, di sisi lain, pengaruh merebaknya game tersebut membuat anak-anak serta orang dewasa kecanduan. Selain itu, terjadi fraud atau kejahatan dalam game online. Terkait hal ini, berilah analisis saudara dengan perspektif Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Nah, jadi perkembangan iptek ini melahirkan sebuah e-sport atau istilahnya saat ini sudah banyak merebaknya game online. Nah, e-sport ini harus didasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila sehingga nanti manfaat atau dampak positifnya ini bisa lebih dimaksimalkan dan juga bisa menekan resiko atau dampak negatif dari e-sport itu sendiri. Seperti dampak positifnya yaitu bisa menambah lapangan pekerjaan, kemudian kreativitas dan juga dalam ekonomi digital. Kemudian untuk dampak negatifnya ini bisa diminimalisir seperti dampak kecanduan, kemudian kejahatan dan juga penyalahgunaan dari teknologi atau e-sport itu sendiri, penyalahgunaan dalam teknologi. Nah, selain itu dalam e-sport ini bisa ditambah dengan adanya pendidikan literasi digital yang berlandaskan Pancasila dan juga penguatan dari integritas ini dalam setiap individu sehingga nanti e-sport ini akan maksimal dalam hal positifnya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian berdasarkan eh, dasar dari Pancasila. Nah, ini saya akan menerangkan mulai dari sila pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, expert ini harus berlandaskan nilai ketuhanan atau nilai agama sehingga dalam melakukan permainan game online atau e-sport harus tahu waktu. Jadi seperti di agama Islam ini harus tahu waktu ketika datangnya sholat. Jadi setiap bermain game ini harus memberikan atau mengatur jadwal waktu yang memang tidak mengganggu nilai agama atau ibadah-ibadah tertentu di agama lain dan juga agama kita sendiri. Apabila e-sport ini bisa istilahnya membuat orang lalai dalam kewajiban kita sebagai umat beragama atau memiliki Tuhan yang Maha Esa, ini maka e-sport ini sudah melanggar eh, nilai-nilai dari ketuhanan yang Maha Esa, sehingga hal ini harus segera dihindari sehingga harus menanamkan nilai dalam individu untuk terus menjaga keimanan dan juga nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini e-sport ini memiliki dampak manusiawi, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Seperti dampak positifnya yaitu untuk pengembangan perekonomian secara digital, kemudian pengembangan dari kreativitas setiap mahasiswa dan setiap masyarakat, dan juga kompetensi dari bidang digital setiap individu. Nah, contoh dari dampak negatifnya yaitu seperti kecanduan, kemudian ada juga cyberbullying dan juga penyalahgunaan teknologi. Nah, nilai kemanusiaan yang adil dan juga beradab ini harus menempatkan dari pengembangan dan juga konsumsi game manusiawi yang memperhatikan hak dan juga martabat setiap individunya. Sehingga selain itu harus menyediakan wadah edukasi terhadap masyarakat atau pengguna individu yang masih di bawah umur atau masih anak-anak, sehingga menghindari adanya eksploitasi terhadap anak-anak dalam game e-sport ini. Nah, contoh dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah penyelenggara e-sport ini harus menetapkan jam bermain yang sehat seperti kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga game ini bisa beradab dan juga tidak
istilahnya adil terhadap para pemain, terlebih lagi seperti anak-anak di bawah umur seperti itu. Apalagi beberapa oknum atau beberapa masyarakat itu menganggap bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini, anak-anak harus dibekali dengan adab dan juga etika, pendidikan etika terhadap sesama, sehingga game ini tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak dan juga istilahnya adab dari anak-anak ini tidak terpengaruh oleh adanya game online, sehingga melindungi pemain dari penipuan dan juga bullying juga. Jadi para penyelenggara e-sport ini harus menyediakan platform yang memang aman terhadap pengguna, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, penyelenggaraan game e-sport atau kompetisi e-sport ini bisa menyatukan masyarakat dari berbagai daerah, berbagai suku dengan adanya kompetisi e-sport antar masyarakat. Nah, di sini bisa menyatukan dan juga merekatkan persatuan dari antar masyarakat dari berbagai daerah. Akan tetapi beberapa kasus dan juga oknum ini tetap malah istilahnya memecah belah persatuan di Indonesia dengan melakukan cyberbullying dan juga bullying secara verbal terhadap beberapa suku-suku tertentu, sehingga hal ini juga berdampak buruk juga terhadap persatuan Indonesia, sehingga e-sport ini harus memperkuat setiap individu dan juga kelompok mengenai sikap toleransi dan juga persatuan Indonesia ini agar tetap terjaga seperti itu. Kemudian mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam penyelenggaraan kompetisi e-sport ini harus didasarkan pada musyawarah mufakat yang diselenggarakan, baik dari musyawarah dari penyelenggara, pemerintah, dan juga dari masyarakat itu sendiri, sehingga bisa menciptakan regulasi yang tidak memaksa dan juga tidak memberatkan di satu sisi, seperti entah itu di masyarakatnya atau pemerintahnya. Jadi harus didasarkan pada musyawarah sebelum penyelenggaraan e-sport itu sendiri. Kemudian pada nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini pada perkembangan e-sport atau perkembangan iptek saat ini harus istilahnya memberikan kesempatan yang setara dan juga akses teknologi yang bisa diakses oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat, sehingga masyarakat ini atau rakyat Indonesia ini merasa adanya keadilan di bagian e-sport ini. Kemudian untuk keadilan dari sistem permainan juga ini harus menyusun sistem yang memang tidak memihak dari satu kelompok atau suatu individu, sehingga media-media yang menyelenggarakan e-sport ini harus profesional dalam menyelenggarakan game e-sport, sehingga adil dalam penyelenggaraan game atau penyelenggaraan turnamen di bidang game ini. Nah, lanjut pada soal nomor 2, yaitu akan saya bacakan. Pengaruh wabah pandemi COVID-19 di Indonesia membuat seluruh negara menerapkan kebijakan work from home termasuk Indonesia. Nah, di bidang pendidikan pun diterapkan hal yang sama. Siswa diharapkan belajar dan ujian dari rumah. Namun, pembelajaran dan ujian yang dilaksanakan secara daring menemui berbagai kendala, salah satunya sikap tidak jujur siswa dalam mengerjakan ujian. Berilah solusi Anda sebagai siswa untuk menghindari hal tersebut. Nah, menurut saya solusi yang saat ini bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah pengembangan sistem regulasi pendidikan seperti penambahan pendidikan karakter berdasarkan Pancasila ini diperkuat. Nah, saat ini juga sudah diberlakukan ada mata pelajaran yaitu P5 yang memang didasarkan pada Pancasila. Nah, ini harus dikuatkan dan juga dikenalkan kepada seluruh siswa di sekolah. Nah, kemudian yang kedua ini ketika ujian ini bisa menggunakan soal-soal yang ada yang istilahnya soal tulis. Nah, soal tulis ini harus seperti portofolio dan juga soal esai yang memang harus istilahnya jawabannya itu harus dari kita sendiri menulis. Nah, soal-soal tulis ini juga sangat istilahnya menurut saya efektif ketika saya ujian, karena beberapa siswa itu
yang memang berkenan untuk menyontek itu akan kesulitan, sehingga akan efektif bagi kami dan juga siswa-siswa agar tidak saling mencontek, karena dengan ujian tulis ini istilahnya lebih sulit dalam kegiatan mencontek. Akan tetapi tidak terlepas dari pengawasan dari pengawas ujian itu sendiri, sehingga para pengawas dan juga guru ini harus benar-benar mengawasi, jangan hanya sebagai formalitas yang datang di kelas dan istilahnya tidak maksimal dalam mengawasi. Itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ketika ada ujian online ini harus menggunakan beberapa aplikasi yang memang dirancang dan juga diatur untuk bisa mencegah adanya tindakan pencontekan lewat berbagai media entah itu Google dan lain sebagainya. Ini sudah banyak disediakan aplikasi-aplikasi yang memang diatur untuk hanya bisa membuka halaman dari ujian itu sendiri. Itu juga sangat membantu dalam proses pengerjaan ujian. Jadi kebijakan dan juga pengawasan baik itu lewat media sosial dan pengawasan secara langsung itu masih sangat diperlukan. Kemudian sebagai siswa itu sendiri harus bisa mengembangkan habit belajar yang sehat dan juga ujian yang sehat. Jadi dengan mengembangkan pola pikir yang atau mindset yang terbuka dan juga berkembang, ini akan membantu setiap individu ini sadar dan juga istilahnya bisa bisa menjaga diri dan juga mempertahankan dari kualitas belajar serta hasil dari ujian itu sendiri. Dan kemudian untuk hasil ujian itu sendiri, untuk para pengajar ini juga harus mempertimbangkan hasil dari pengerjaan dan juga proses berpikir dari setiap siswa. Jadi jangan hanya melihat hasil nilai atau hasilnya, tapi harus melihat aspek-aspek lain seperti proses belajar setiap siswa itu. Nah, kemudian lanjut untuk nomor 3, yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Nah, jelaskan pendapat saudara, apakah dalam pelaksanaan sistem politik yang bertumbuh pada kedaulatan rakyat saat ini sudah sesuai dengan Pancasila ataukah belum, serta bukti konkret yang saudara ketahui. Nah, menurut saya yang saya ketahui yaitu secara normatif UUD 1945 ini sudah menegaskan adanya kedaulatan di tangan rakyat, yaitu khususnya di pasal 1 ayat 2. Nah, ada banyak institusi yang memang dibangun untuk mewujudkan hal tersebut. Namun secara faktual ada tantangan di mana praktik demokrasi pada bidang demokrasi ini kadang-kadang melenceng ke arah liberal atau liberal representatif politik yang mengurangi dari cita-cita atau ciri khas dari demokrasi Pancasila itu sendiri, yaitu musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan belum sepenuhnya ideal menurut kriteria Pancasila. Nah, buktinya apa? Nah, bukti dari konkret dari hal tersebut yaitu ada beberapa. Salah satunya adalah perdebatan tentang oligarki politik, kemudian konsentrasi dari kekuasaan media, serta salah satunya adalah mengenai sengketa hasil pemilu yang berulang yang selain itu muncul kekhawatiran atas politisasi birokrasi dan juga kontrol ekonomi terhadap media. Jadi dalam faktanya memang kegiatan yang saat ini dilakukan ini belum sepenuhnya berdasarkan pada politik demokrasi dari Pancasila atau berlandaskan dari Pancasila itu sendiri. Selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi menghadapi berbagai tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum, misalnya individualisme, terorisme, dan kapitalisme. Jelaskan pendapat saudara, mengapa terorisme dianggap mengancam kondisi bangsa Indonesia. Nah,
berdasarkan dari Lembaga Penelitian International Center of Counter-Terrorism atau ICCT, ini menyatakan bahwasanya terorisme ini dapat dipahami sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan baik melalui dari individu ataupun kelompok yang tujuannya itu untuk ideologi politik dengan efek psikologis yang sangat luas, bukan hanya korban secara langsung. Nah, terorisme ini mengancam keamanan, persatuan, dan juga nilai-nilai dari dasar Pancasila, sehingga juga menimbulkan rasa takut dan juga kurang aman dari warga Indonesia itu sendiri, serta mengancam persatuan nasional dari bangsa Indonesia, sehingga hal ini juga melanggar prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila, sehingga terorisme ini mengancam kondisi bangsa Indonesia, baik dari berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya, karena melemahkan stabilitas politik, sosial, dan juga ekonomi di Indonesia. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, bangsa Indonesia ini diperlukan atau memerlukan pencegahan secara hukum dan juga pencegahan radikalisme, serta program yang memang mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang mengancam bangsa Indonesia, sehingga pada daerah atau tingkat sekolah pun siswa, setiap warga masyarakat itu harus dibekali dengan dasar-dasar dari nilai-nilai Pancasila, sehingga kebiasaan atau pola pikir untuk bersikap radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya ini bisa dihindari atau diminimalisir seperti itu. Untuk soal nomor 5, yaitu dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ada beberapa pihak yang mendukung adanya percepatan pemberian vaksin. Tetapi di lain hal ada pihak yang menolak adanya vaksinasi tersebut. Berikan pendapat saudara tentang pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dari perspektif Pancasila dalam sistem etika ini, percepatan vaksinasi mendukung dari keselamatan publik, pemulihan, dan juga keselamatan ekonomi, serta menjaga kestabilan ekonomi dan keadilan akses layanan kesehatan, sehingga memiliki dasar etis yang sangat kuat. Nah, penolakan vaksinasi atau vaksin hesitancy biasanya berakar dari adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta informasi hoax yang beredar di masyarakat, sehingga menimbulkan rasa khawatir dari setiap individu ataupun kelompok. Nah, pendekatan Pancasila menuntut dialog musyawarah, edukasi berbasis bukti, dan kebijakan yang adil, bukan hanya koersif semata. Nah, sehingga pemerintah ini kemarin juga sudah melakukan banyak sekali edukasi dan juga pemberian informasi kepada masyarakat luas. Nah, namun beberapa masyarakat itu memang istilahnya belum bisa menyaring informasi mana yang hoak dan juga mana yang fakta, sehingga beberapa individu yang termakan berita hoak ini mengalami kekhawatiran berlebih, yang mana berdasarkan dari studi lokal tentang resistensi di Indonesia mengidentifikasi alasan, yaitu alasan agama, keselamatan, dan juga kepercayaan sebagai faktor utama, sehingga intervensi yang efektif menggabungkan komunikasi yang sensitif budaya, keterlibatan tokoh lokal, dan akses layanan. Nah, jadi berdasarkan studi tersebut juga pemerintah itu juga sudah berupaya dalam melakukan akses, dalam mengedukasi, terus memberikan akses pelayanan publik yang merata, dan juga dalam memberikan vaksinasi itu bisa efektif dan juga bisa rata di semua masyarakat, itu bisa terbagi secara rata, sehingga untuk masyarakat yang memang kontra atau tidak setuju dengan adanya vaksinasi tersebut bisa diberikan edukasi yang memang membuka wawasan lebih lanjut, lebih luas seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dari perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.